Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bahri Mukti, biasa dipanggil KIB. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kelas 12 tentang limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri berarti operasi limit di sini melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri di sini diantaranya itu ada sin X, cos X, tan X, kotan X, sekan X, dan kosekan X. Nah, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri itu bisa kita kerjakan dengan cara substitusi. Substitusi ya. Oke. Jadi kalau misalnya limit X mendekati A fx, substitusi itu artinya mengganti nilai X dengan nilai pendekatan limit di sini. Fx berarti jadi fa. Oke. Jadi kalau misalnya limit X mendekati A sin X berarti jadi sin A. Limit X mendekati A cos X sama dengan cos A. Limit X mendekati A tan X berarti jadi tan A. Limit X mendekati kotan X berarti jadi kotan A. Limit X mendekati sekan X sama dengan sekan A. Limit X mendekati A kosekan X sama dengan kosekan A. Itu. Oke, KIB ini buka langsung 4 contoh soal ya. Soal nomor 1, limit X mendekati pi per 2 sin X. Kalau kita masukin nilai X sama dengan pi per 2, berarti jadi sin pi per 2. Pi itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau pi per 2 sama dengan 90 derajat. Jadi sin 90 derajat itu sama dengan 1. Soal nomor 2, limit X mendekati 0, X per cos X. Kalau kita masukin nilai X-nya sama dengan 0, jadi 0 per cos 0. 0 per cos 0 itu 1, 0 per 1 itu 0. Soal nomor 3, limit X mendekati 2, X plus 2 per sin X min 2 sama dengan, kalau kita masukin nilai X-nya sama dengan 2, berarti jadi 2 plus 2 per sin 2 min 2. 2 plus 2, 4 per sin 2 min 2. 2 min 2 itu 0. Jadi sin 0. Sin 0 itu 0 ya. 4 per 0 itu infinite. Soal nomor 4, limit X mendekati 0, sin X per tan X. Kalau kita masukin nilai X-nya 0, berarti jadi sin 0 per tan 0 sama dengan 0 per 0. Nah, kalau misalnya setelah dimasukin hasilnya 0 per 0, nah, ini kita sebut bentuk limit tak tentu ya. Bentuk limit tak tentu ini ya. Jadi kalau misalnya setelah kita substitusi memperoleh hasil 0 per 0,
maka bentuk limit tersebut kita sebut dengan bentuk limit tak tentu. Nah, secara garis besar untuk bentuk limit tak tentu, soal dan penyelesaiannya kita bagi jadi 6 kelompok nih. Yang pertama itu bentuk dasar. Yang kedua, bagi pembilang dan penyebut dengan X. Yang ketiga, relasi sudut. Biasanya kita pakai pemisalan di sini ya. Yang keempat, gunakan rumus-rumus trigonometri yang udah kita pelajari di kelas 11. Yang kelima itu kalikan dengan bentuk sekawan. Yang keenam itu gunakan rumus selisih. Ini juga rumus-rumus ini udah kita pelajari di kelas 11 dulu. Oke, sekarang KIB jelasin mulai dari bentuk pertama ya. Tadi ada yang disebut dengan bentuk dasar. Maksudnya apa nih? Itu ya. Jadi untuk bentuk dasar limit fungsi trigonometri, limit X mendekati 0, kalau misalnya sin X per X, atau bisa saja X per sin X, atau bisa saja tan X per X, atau bisa saja X per tan X, atau sin X per tan X, atau tan X per sin X. Nah, ini semua hasilnya itu nilainya sama dengan 1. Ini hafalan nih, bentuk dasar. Nah, dari rumus ini kita bisa kembangin nih. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi maksud di sini tuh kita ambil pasangan-pasangan dari pembilang dan penyebut. Bisa X dengan sin, bisa X dengan tan, bisa sin dengan sin, bisa sin dengan tan. Ya. Nah, untuk nilai atau hasilnya itu tinggal lihat aja koefisien X di sini. A per B. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk soal nomor 4 yang tadi, limit X mendekati 0, sin X per tan X. Jadi kita bisa langsung hasilnya itu sama dengan 1. Oke, KIB langsung buka 5 contoh soal untuk bentuk dasar. Soal nomor 1, limit X mendekati 0, sin 2X per 3X. Kita substitusi ini, X-nya 0, sin 2 kali 0, 0, per 3 dikali 0, 0. Hasilnya itu 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 berarti bentuk tak tentu. Jadi kita bisa langsung pasang ini, sin 2X per 3X. Untuk hasilnya, lihat aja koefisien depan X-nya. 2 per 3. Soal nomor 2, limit X mendekati 0, tan 4X per sin 5X. Kalau kita masukin nilai X-nya sama dengan 0, berarti jadi tan 4 kali 0. Tan 4 kali 0 jadi tan 0, 0, per sin 5 kali 0, sin 0, 0. Berarti 0 per 0. Nah, kita bisa langsung pasangin tan 4X per sin 5X itu tinggal lihat aja koefisiennya. 4 per 5. Soal nomor 3, limit X mendekati 0, 3X kuadrat per sin 4X kali tan 5X. Kalau kita masukin nilai X-nya sama dengan 0, berarti 3 kali 0 kuadrat 0 per sin 4 kali 0, 0 kali tan 5 kali 0, 0. Berarti hasilnya itu 0 per 0. 0 per 0 itu bentuk tak tentu. Nah, di rumus kita nggak punya nih, ada X kuadrat seperti ini.
Caranya kita pisah-pisahin. Limit X mendekati 0. 3x kuadrat berarti 3x dikali X sin 4x kali tan 5x. Baru kita pasangin nih. 3x dan sin 4x itu 3/4. X dan tan 5x kita pasangin. X itu berarti koefisiennya X-nya 1 ya. Berarti 1/5. Hasilnya 3/20. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Limit X mendekati 2, sin 2x min 4 per tan 5x min 10. Kalau kita masukin X-nya 2, sin 2 kali 2, 4. Kurang 4, 0. Berarti sin 0, 0. Per tan 5 kali 2, 10. Kurang 10. Tan 0. Juga 0. Nah, ini bentuk tak tentu juga. Nah, lihat di sini limitnya itu X mendekati 2. Artinya X itu bisa sama dengan 2 ya. Kalau misalnya kita pindahin ruas X-nya 2, berarti nah ini pembuat nolnya. Caranya limit sin 2x min 4 berarti kita sudutnya kita faktorin, jadi limit X mendekati 2 sin 2 kali X min 2 per tan 5 kali X min 2. Nah, tinggal lihat aja koefisien di sini X-nya. 2/5. Kita bisa pasangin di sini ya. 2/5. Soal nomor 5. Limit X mendekati 3, X kuadrat min 5X plus 6 per sin 2X min 6 kali cos X min 3. Oke, kita masukin dulu nih. Kalau kita masukin nilai X-nya sama dengan 3, itu jadi 3 kuadrat kurang 5 kali 3 plus 6 per sin 2 kali 3 min 6 kali cos 3 min 3. Oke, lihat sini kita hitung ya. 9 kurang 5 kali 3, 15 tambah 6 itu 0. Per sin 2 kali 3, 6 kurang 6, sin 0 itu 0. Cos 3 min 3, cos 0. Cos 0 itu 1. Nah, ini untuk cos kita nggak usah apa-apain, biarin aja. Jadi ini masih bentuk limit tak tentu ya, 0/0. Nah, caranya kita faktorin. Limit X mendekati 3, X kuadrat min 5X plus 6, kita faktorin jadi X min 3 kali X min 2 per sin 2X min 6. Nah, sudutnya 2X min 6 bisa kita faktorin jadi 2 kali X min 3. Cos X min 3 kita biarin ya, karena dia tidak 0. Nah, kemudian kita pasangkan di sini. Nah, yang dipasanginnya itu X min 3 dan sin 2X min 3. Lihat koefisiennya di sini 1/2. Nah, sisanya di sini kan ada X min 2 sama cos X min 3. Tinggal dimasukin nilai X-nya sama dengan 3. Berarti jadi 3 min 2 per cos 0. Oke. Jadi 3 kurang 2, 1 per 2 dikali cos 0 itu 1. Jadi
hasilnya setengah. Oke, di sini KIB ada soal nih untuk limit fungsi trigonometri yang menggunakan rumus dasar. Coba kalian kerjakan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau misalnya nggak dapet hasilnya, kita bahas